Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Putri Parlina, BP 1904063. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai bakteri. Pertanyaan yang pertama, jelaskan karakteristik materi genetik bakteri jika dibandingkan dengan materi genetik sel eukariotik. Perbedaan utama antara eukariotik dan genetik bakteri adalah kurangnya organel yang terikat membran oleh bakteri. Meskipun terdapat organel prokariotik, mereka tidak pernah terikat oleh membran lipid, tetapi oleh cangkang protein. Bakteri juga berkembang biak dan mempertahankan karakteristiknya dari generasi ke generasi. Namun, pada saat yang sama menunjukkan variasi sifat tertentu dalam sebagian kecil karakteristiknya. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah mutasi dapat terjadi? Apa keuntungan dan kerugiannya bagi sel bakteri? Mutasi dapat terjadi karena adanya DNA yang rusak atau kerusakan gen. Mutasi juga dapat terjadi selama replikasi DNA sebagai akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh cahaya ultraviolet atau sinar X. Keuntungan dari mutasi yaitu menghasilkan variasi genetik sehingga diperoleh organisme yang unggul dan berguna untuk evolusi genetik. Sedangkan kerugiannya menyebabkan beberapa kelainan yaitu antara lain sindrom Turner, sindrom Down, albino, dan anime sel sabit, dan menimbulkan kerusakan pada informasi genetik dan dapat diwariskan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah proses sintetis protein pada sel bakteri bandingkan dengan sintetis protein yang terjadi pada sel eukariotik? Proses sintetis protein terdiri dari dua langkah, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi RNA yang berlangsung di nukleus. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein yang berlangsung dalam ribosom. Perbedaan pada sel eukariotik, transkripsi terjadi di inti sel dan translasi terjadi di sitoplasma, yaitu di ribosom. Selain itu, dalam transkripsi terdapat pemrosesan mRNA sebelum keluar ke sitoplasma. Lalu, pertanyaan yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem laktose operon dan apa fungsi sistem tersebut. Sistem laktosa operon adalah sistem pengendalian ekspresi gen-gen yang bertanggung jawab dalam metabolisme laktosa. Fungsinya adalah untuk menyandikan protein untuk melakukan fungsinya di dalam sel. Laktosa Z berperan sebagai gen yang mengkodekan protein B-galaktosidase. Laktosa Y berperan dalam mengkodekan protein laktosa permease. Sementara laktosa A berperan dalam mengkodekan protein galaktosida asetiltransferase. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana proses perbaikan DNA yang rusak pada sel bakteri dan jelaskan. Perbaikan kerusakan DNA oleh sel dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, perbaikan bebas kesalahan, yaitu DNA yang diperbaiki persis seperti keadaan semula. Yang kedua, perbaikan dengan fotoreaktivasi, yaitu dengan menggunakan enzim fotoreaktivasi yang dapat memutuskan ikatan kovalen basa timin-timin atau dimer-timin. Yang ketiga, perbaikan eksisi, yaitu DNA yang rusak dipotong pada bagian yang rusak lalu disambung kembali oleh enzim polimerase dan ligase. Yang keempat, perbaikan rekomendasi postreplikatif, yaitu utas DNA induk yang rusak akan menghasilkan DNA tiruan yang mempunyai celah setelah diaplikasi. Yang terakhir, perbaikan tidak bebas kesalahan, yaitu bagian DNA yang rusak diperbaiki dengan komponen yang mungkin tidak sama dengan komponen yang hilang. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.